Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam seri kebenaran dan kita akan masuk di dalam kebenaran tentang salib Kristus. Sebelum kita sama-sama memasuki kebenaran ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Dikau sang kebenaran itu ya Tuhan. Wahyukan dirimu sekali lagi kepada setiap kami saat ini. Melalui kami bersama-sama belajar di dalam berita kebenaran ini, yaitu tentang salib Kristus. Mari Tuhan singkapkan selubung kami, agar kami semakin diterangi, semakin mengenal, dan kami dapat berjalan di dalam terang itu. Oh Tuhan Yesus, sungguh darah adimu yang menudungi dan membasuh setiap kami, sehingga kami terus esa dengan Dikau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati kami semua saat ini. Di dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Di dalam bab yang kedua ini, kita akan sama-sama belajar tentang salib Kristus. Di dalam bab yang pertama, telah kita ketahui bahwa Roma pasal 1 sampai pasal 8 terdiri atas dua bagian. Bagian pertama memperlihatkan darah menanggulangi apa yang telah kita lakukan. Sedangkan bagian yang kedua memperlihatkan bahwa salib menanggulangi apa adanya kita. Kita memerlukan darah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Namun kita juga memerlukan salib untuk pelepasan kita. Pada bab pertama telah kita bahas dengan sederhana bagian pertama itu. Dan kini kita akan membahas bagian yang kedua. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mempelajari dan mengetahui beberapa ciri-ciri bagian ini yang memaparkan perbedaan tema dan perbedaan pokok bahasannya. Dan perbedaan ini adalah sangat mencolok antara kedua bagian tersebut. Saudara-saudari, mari kita memulainya, yaitu bahwa di dalam Roma pasal 4 dan Roma pasal 6, di sana tercantum ada dua aspek kebangkitan. Ya, di dalam Roma pasal 4 ayat 25, di situ dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Dalam ayat tersebut, kebangkitan Tuhan Yesus disebutkan berhubungan dengan pembenaran kita, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi ayat ini menyinggung tentang kedudukan kita di hadapan Allah. Tetapi di dalam Roma pasal 6 ayat 4 dikatakan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 4 ini dikatakan bahwa kebangkitan memberikan hayat baru kepada kita, agar kita dapat menempuh kehidupan yang kudus. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sehingga ayat ini adalah berbicara tentang
Aspek yang kedua yaitu tingkah laku kita. Amin. Damai sejahtera pun tercantum dalam kedua bagian tersebut, yaitu di dalam pasal 5 dan pasal 8. Roma pasal 5 menyinggung damai sejahtera bersama Allah adalah hasil pembenaran karena beriman kepada darahnya. Itu Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini berarti karena saya telah menerima pengampunan dosa, maka Allah tidak lagi menakutkan bagiku. Dahulu saya musuh Allah, tetapi kini saya telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Roma 5 ayat 10. Namun, saya segera menemukan bahwa diri saya adalah biang keladi yang mengganggu diri saya sendiri. Yaitu di dalam batin saya masih ada kegelisahan. Karena ada sesuatu di dalamku yang menarikku untuk berdosa. Memang saya sudah berdamai dengan Allah, tetapi diriku sendiri masih belum. Di dalam hatiku masih ada pergumulan. Keadaan ini jelas digambarkan di dalam Roma pasal 7 yang menampakkan pertarungan sengit antara tubuh daging dengan roh. Tetapi dari keadaan tersebut kita dibawa ke pasal 8. Kepada damai sejahtera batiniah akibat hidup di dalam roh. Roma 8 ayat 6 sampai 7. Karena pikiran daging adalah maut, sebab pikiran daging itu adalah perseteruan terhadap Allah, tetapi pikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudari, kalau kita memandang lebih jauh lagi, akan kita temukan bahwa bagian yang pertama itu umumnya membicarakan soal pembenaran. Misalnya Roma 3 ayat 24 sampai 26, Roma 4 ayat 5, Roma 4 ayat 25. Sedangkan bagian kedua terutama membahas soal pengudusan, yaitu Roma 6 ayat 19 dan ayat 22. Mengetahui kebenaran pembenaran oleh iman yang berharga ini baru merupakan pengenalan yang separuh. Dengan kata lain, kita baru sekedar menyelesaikan sengketa kedudukan kita di hadapan Allah. Dan bila kita maju lagi, Allah masih memberi lebih banyak kepada kita, yaitu penyelesaian masalah tingkah laku kita. Perkembangan pemikiran kepada pasal-pasal ini memang menandaskan hal tersebut. Dalam hal apa saja, langkah kedua selalu menyusul langkah pertama. Jika kita hanya tahu yang pertama, ini berarti kita masih menempuh kehidupan orang Kristen yang di bawah normal. Lalu bagaimana kita baru bisa menempuh kehidupan orang Kristen yang normal? Tentu saja, mula-mula kita harus mengalami pengampunan dosa-dosa. Kita harus dibenarkan. Kita harus berdamai dengan Allah. Hal-hal itu adalah dasar yang tidak boleh tidak ada. Tetapi sesudah dasar itu benar-benar ditanamkan melalui tindakan iman kita yang pertama dalam Kristus, kita nampak jelas bahwa kita masih harus maju kepada sesuatu yang lebih dari itu. Jadi saudara-saudari, di pihak objektifnya, darah menanggulangi perbuatan dosa kita. Sebagai pengganti kita, Tuhan Yesus telah menanggungnya di kayu salib bagi kita. Dan karenanya dapat memberi kita pengampunan, memberi kita pembenaran, dan memberi kita pendamaian. Namun saudara-saudari,
Kini kita harus maju selangkah lagi di dalam rencana Allah untuk memahami bagaimana Allah membereskan tabiat dosa yang ada di dalam kita. Darah dapat mencuci bersih dosa-dosaku, tetapi tidak dapat mencuci bersih orang lamaku. Untuk itu, saudara-saudari, perlu salib yang menyalibkan aku. Darah menanggulangi dosa-dosa, tetapi salib menanggulangi orang dosa. Istilah orang dosa jarang kita temukan dalam 4 pasal pertama kitab Roma. Hal itu karena pokok pembahasannya bukan tentang orang dosa, melainkan tentang dosa-dosa yang dilakukannya. Istilah orang dosa mula-mula muncul pada pasal 5 dan penting untuk diperhatikan bagaimana penampilan orang dosa itu. Dalam pasal itu, orang dosa disebut orang dosa, bukan karena dia telah berbuat suatu dosa, tetapi karena dia terlahir sebagai orang dosa. Perbedaan ini sangat penting. Para penginjil senang meyakinkan para pendengarnya bahwa mereka adalah orang dosa dengan memakai ayat dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang sudah berbuat dosa. Tetapi penggunaan secara demikian sebenarnya tidaklah tepat kebenarannya. Orang-orang yang memakainya secara demikian bisa berada dalam bahaya menjungkir balikkan kebenaran. Karena pengajaran kitab Roma adalah kita disebut orang dosa bukan karena kita telah berbuat dosa, melainkan karena kita adalah orang dosa. Kita adalah orang dosa karena kelahiran, bukan karena perbuatan. Seperti dikatakan di dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa menjadi orang dosa? Yaitu bahwa kita bisa menjadi orang dosa karena kita berada di dalam ketidaktaatan Adam. Kita menjadi orang dosa bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan dan apa adanya Adam. Misalnya sekarang, saya berbicara dengan bahasa Inggris. Tetapi bukan karena berbahasa Inggris lalu saya disebut orang Inggris. Saya tetap orang Tionghoa. Maka pada pasal 3 mengarahkan perhatian kita kepada perbuatan kita. Semua orang telah berbuat dosa. Namun ingatlah bahwa kita menjadi orang dosa bukan karena kita telah berbuat dosa. Suatu kali saya bertanya kepada sekelompok anak-anak, siapakah yang disebut orang dosa? Anak-anak itu langsung menjawab, orang yang berbuat dosa. Ya, itu benar. Orang yang berbuat dosa adalah orang dosa. Tetapi fakta seseorang berbuat dosa tidak lain membuktikan bahwa ia memang orang dosa. Bukan perbuatannya yang menyebabkan ia disebut orang dosa. Orang yang berbuat dosa adalah orang dosa. Tetapi orang yang tidak berbuat dosa pun, asal ia keturunan Adam, juga disebut orang dosa. Orang dosa memerlukan penebusan. Saudara-saudari, mengertikah Anda sekarang? Jadi ada orang dosa yang jahat, ada pula orang dosa yang baik. Ada orang dosa yang bermoral, ada pula orang dosa yang bejat. Namun semuanya sama, yaitu adalah orang dosa. Kadang-kadang kita mengira, asal kita tidak melakukan hal-hal tertentu, maka semuanya akan baik-baik. Tetapi persoalannya lebih dalam daripada apa yang kita lakukan. Persoalannya terletak pada apa adanya kita. Mungkin saja satu orang keturunan X
lahir di Amerika, dan dia tidak dapat berbahasa X sama sekali. Tetapi ia tetap orang X karena ia terlahir sebagai orang X. Jadi saudara-saudari, kelahiranlah yang menentukan. Jadi saya adalah orang dosa karena saya dilahirkan di dalam Adam. Ini bukan soal kelakuan saya, melainkan soal keturunan saya atau kelahiran saya. Saya menjadi orang dosa bukan karena saya telah berbuat dosa. Malah sebaliknya, saya berbuat dosa karena saya berasal dari keturunan yang berdosa. Saya berbuat dosa karena saya adalah orang dosa. Kita mudah sekali berpikir demikian. Meskipun perbuatan kita amat bobrok, tetapi diri kita tidak begitu bobrok. Tetapi Allah justru terus-menerus menunjukkan kepada kita bahwa diri kita bobrok dan pada dasarnya memang bobrok. Akar segala kesulitan kita adalah orang dosa itu, dan ia harus ditanggulangi. Dosa-dosa kita ditanggulangi oleh darah, tetapi diri kita ditanggulangi oleh salib. Darah menjamin pengampunan atas segala yang kita perbuat, dan salib menjamin kita terlepas dari apa adanya kita. Haleluya. Manusia lahiriah. Kini kita akan membahas Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Dalam ayat-ayat ini, kasih karunia dipertentangkan dengan dosa, dan ketaatan Kristus dipertentangkan dengan ketidaktaatan Adam. Hal itu terdapat pada awal bagian kedua kitab Roma, yaitu dari pasal 5 ayat 12 sampai pasal 8 ayat 39. Dan saat ini yang akan kita perhatikan dengan seksama. Pembahasannya mengarah kepada kesimpulan yang terletak pada inti renungan kita lebih lanjut. Kesimpulan apakah itu? Kesimpulan itu terdapat dalam ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Haleluya. Di sini Roh Allah mula-mula menunjukkan kepada kita apa adanya kita. Lalu menunjukkan bagaimana kita menjadi orang macam itu. Pada awal hidup kekristiani kita, yang kita perhatikan hanyalah perbuatan kita, bukan hakiki diri kita. Kita sering merasa sedih dan tertekan oleh karena apa yang kita lakukan dan bukan oleh karena apa adanya kita. Kita mengira asal kita sanggup membenahi hal-hal tertentu, kita akan menjadi orang Kristen yang baik. Lalu mulailah kita mengubah tingkah laku kita. Namun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata yang mengecewakan kita adalah sesuatu yang lebih besar dari sekedar persoalan luaran. Ternyata ada persoalan yang lebih serius di dalam diri kita. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, tetapi di dalam kita ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha rendah hati, tetapi di dalam diri kita ada yang menolak rendah hati. Kita mencoba mengasihi, tetapi di dalam batin kita tidak dapat mengasihi. Oh, kita tersenyum dan berusaha tampak ramah, tetapi sesungguhnya di dalam batin kita merasakan tidak ramah. Semakin kita berusaha membenahi hal-hal lahiriah, maka kita semakin sadar bahwa persoalannya sudah berurat berakar. Saat ini kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kini saya nampak, bukan perbuatanku saja yang salah, diriku pun salah. Saudara-saudari, kesimpulan dari Roma 5 ayat 19 ini
mulai merekah kepada kita, mulai nampak kepada kita bahwa kita adalah orang dosa. Kita adalah anggota suatu ras yang tersusun dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kejatuhan, maka terjadilah perubahan yang mendasar pada karakter Adam, yang membuatnya menjadi orang dosa, yaitu orang yang berdasarkan dirinya dan tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Saudara-saudari, kita tidak hanya secara luaran mirip dengan ras ini, bahkan karakter batiniah kita pun tidak terkecuali. Kita ini orang dosa sejak lahir. Bagaimana hal itu terjadi? Paulus berkata, karena ketidaktaatan satu orang. Izinkan saya menggambarkan dengan analogi yang sederhana. Nama marga saya adalah Ni. Bagaimana saya memiliki marga tersebut? Saya tidak memilih marga tersebut. Saya tidak pernah memeriksa daftar nama orang-orang lalu memilih nama tersebut. Fakta bahwa saya bermarga Ni bukan karena perbuatan saya. Dan saya pun tidak berdaya mengubahnya. Saya adalah seorang bermarga Ni karena ayah saya bermarga Ni. Ayah saya bermarga Ni karena kakek saya bermarga Ni. Kalau saya bertingkah laku seperti seorang yang bermarga Ni, saya adalah Ni. Kalau saya bertingkah laku tidak seperti seorang yang bermarga Ni, saya tetap Ni. Kalau saya menjadi presiden, saya adalah Ni. Kalau saya menjadi pengemis di jalan, saya tetap Ni. Jadi saudara-saudari, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, semua itu tidak bisa membuat saya menjadi bukan Ni. Saudara-saudari, kita adalah orang dosa. Bukan karena diri kita sendiri, melainkan karena Adam. Bukan karena saya sendiri berbuat dosa, lalu saya menjadi orang dosa. Melainkan karena saya ada di dalam Adam ketika Adam berdosa. Karena menurut kelahiran, saya berasal dari Adam. Saya adalah sebagian dari Adam. Saya tidak dapat melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Dengan memperbaiki kelakuan saya tidak dapat membuat diri saya menjadi bukan Adam. Saya adalah orang dosa. Di China, saya pernah berkata, kita semua telah berdosa di dalam Adam. Dan ada orang yang berkata, saya tidak mengerti. Lalu saya mencoba menjelaskan demikian. Semua orang Tionghoa adalah keturunan Huang Ti. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, Huang Ti berperang dengan Si Liu. Musuhnya itu sangat kuat, namun akhirnya Huang Ti mengalahkannya dan membunuhnya. Setelah itu Huang Ti membangun bangsa Tionghoa. Sebab itu lebih dari 4.000 tahun yang lalu, bangsa Tionghoa sudah berdiri karena Huang Ti. Kalau saat itu Huang Ti tidak membunuh musuhnya, melainkan dibunuh oleh musuhnya, apa yang akan terjadi? Tentu saya tidak mungkin ada, jawabnya. Ah tidak, Huang Ti boleh mati, namun Anda dapat terus hidup, sahut saya. Tidak mungkin, serunya. Kalau dia mati, saya pun tidak mungkin ada, karena saya ini keturunannya. Sudahkah Anda nampak dalam kesatuan hidup manusia? Saudara-saudari, hayat kita berasal dari Adam. Kalau nenek moyang Anda sudah meninggal pada usia 3 tahun, di manakah Anda kini? Pasti Anda juga mati di dalamnya. Pengalaman Anda tercakup di dalam pengalamannya. Demikian pula pengalaman kita
tidak bisa berbeda dengan pengalaman Adam. Tidak ada yang dapat berkata, "Saya tidak pernah berada di Taman Eden." Sebab pada hakikatnya kita semua ada di sana saat Adam terkena bujukan si ular. Jadi saudara-saudari, kita semua terlibat dalam dosa Adam. Dan karena dilahirkan dari Adam, kita menerima apa saja yang terjadi padanya akibat dosanya, yaitu sifat Adam, sifat orang dosa itu. Kita ada karena Adam, karena hayat dan sifat Adam telah menjadi hayat dan sifat dosa. Maka hayat dan sifat yang kita peroleh darinya pun dosa. Maka seperti yang pernah kita katakan tadi, persoalannya ada di dalam hal keturunan, bukan dalam hal kelakuan. Tanpa mengubah kelahiran kita tidak akan mengalami penyelamatan. Dalam jurusan inilah kita akan menemukan penyelesaian dari masalah kita. Karena demikianlah yang telah dilakukan Allah. Haleluya. Di dalam Adam dan di dalam Kristus. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 tidak hanya memberitahu kita tentang Adam, tetapi juga memberitahu kita tentang Tuhan Yesus. Jadi, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Di dalam Adam, kita menerima segala sesuatu yang berasal dari Adam. Di dalam Kristus, kita menerima segala sesuatu yang berasal dari Kristus. Istilah di dalam Adam dan di dalam Kristus sangat kurang dipahami oleh orang Kristen. Karena itu saya tidak akan segan-segan mengulang dan menandaskan pentingnya arti di dalam Kristus dengan gambaran keturunan dan ras. Gambaran itu terdapat dalam surat kepada orang-orang Ibrani. Ingatkah Anda dalam bagian depan suratnya, penulis mencoba menunjukkan bahwa Melkisedek lebih besar daripada Lewi? Sasaran yang hendak dibuktikan adalah keimaman Kristus lebih besar daripada keimaman Harun yang berasal dari suku Lewi. Untuk membuktikan hal itu, mula-mula penulis harus membuktikan bahwa keimaman Melkisedek lebih besar daripada keimaman Lewi. Alasannya sederhana, karena keimaman Kristus ditetapkan menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 14 sampai 17. Sedangkan keimaman Harun sudah pasti ditetapkan menurut peraturan Lewi. Kalau penulis dapat menunjukkan kepada kita bahwa di pandangan Allah Melkisedek lebih besar daripada Lewi, itu sudah berhasil. Ternyata ia dapat membuktikannya dengan cara yang mengagumkan. Ibrani pasal 7 mengisahkan Abraham mempersembahkan 1/10 barang jarahannya kepada Melkisedek setelah ia kembali dari perang melawan raja-raja. Itu di dalam Kejadian pasal 14. Kemudian ia menerima pemberkatan dari Melkisedek. Karena Abraham melakukan hal itu, maka Lewi jelas lebih rendah daripada Melkisedek. Mengapa? Karena ketika Abraham mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek, berarti Ishak di dalam Abraham mempersembahkan kepada Melkisedek. Lalu Yakub juga di dalam Abraham mempersembahkan kepada Melkisedek. Dan itu berarti Lewi pun mempersembahkan kepada Melkisedek di dalam Abraham. Sudah tentu yang lebih rendah mempersembahkan kepada yang lebih tinggi. Jadi Lewi lebih rendah daripada Melkisedek.
Dan keimaman Harun lebih rendah daripada keimaman Tuhan Yesus. Pada saat Abraham berperang melawan raja-raja, Lewi sama sekali belum muncul. Namun ia berada di dalam tubuh bapa leluhurnya, Abraham. Dan dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham, ia pun mempersembahkan. Ibrani 7 ayat 9 sampai 10. Demikianlah makna sebenarnya dari istilah di dalam Kristus. Abraham sebagai kepala keluarga iman mencakup seluruh keluarganya di dalam dirinya. Ketika ia mempersembahkan kepada Melkisedek, seluruh keluarganya turut mempersembahkan kepada Melkisedek. Mereka tidak memberi persembahan secara terpisah atau perorangan, melainkan di dalam Abraham. Karena itu, ketika ia memberi persembahan itu, ia mencakupkan seluruh keturunannya di dalam dirinya. Di sini kita menemukan satu kemungkinan baru. Di dalam Adam, semua orang telah sesat. Karena ketidaktaatan satu orang, kita semua menjadi orang dosa. Oleh satu orang itu, dosa masuk. Dan oleh dosa itu, masuk pula maut. Sejak saat itu, dosa telah berkuasa atas umat manusia dan membawa mereka kepada maut. Tetapi kini, seberkas cahaya pengharapan menyorot masuk. Karena ketaatan satu orang lain, kita bisa menjadi orang benar. Di mana dosa melimpah, di sana kasih karunia lebih berlimpah lagi. Dan sebagaimana dosa berkuasa atas maut, maka kasih karunia berkuasa oleh karena kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita akan baca Roma 5 ayat 19 sampai 21. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Dengan masuknya hukum Taurat, pelanggaran semakin banyak. Tetapi di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Puji Tuhan, di dalam Adam kita putus asa, tetapi di dalam Kristus kita berpengharapan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam jalan kelepasan yang ilahi. Amin. Jelas sekali, Allah menghendaki jalan ini bisa membawa kita kepada kelepasan yang praktis dari dosa. Paulus dengan jelas memaparkan hal ini ketika ia mengawali pasal 6. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Seluruh dirinya bereaksi terhadap perkataan itu, yaitu sekali-kali tidak. Bagaimana mungkin Allah bisa puas dengan anak-anaknya yang tidak kudus dan terbelenggu dosa? Sebab itu Paulus melanjutkan, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Syukur kepada Allah, Ia telah menyiapkan yang kita perlukan agar kita terlepas dari kuasa dosa. Namun ada persoalan di sini, yaitu kita terlahir sebagai orang dosa. Bagaimana kita dapat terputus dari keturunan yang berdosa itu? Kita terlahir dari Adam. Bagaimana kita dapat melepaskan diri dari Adam? Dengan tegas saya katakan, darah Tuhan
tidak dapat melepaskan kita dari Adam. Hanya ada satu jalan. Karena kita masuk melalui kelahiran, maka kita harus keluar melalui kematian. Untuk menyingkirkan tabiat dosa kita, hayat kita harus disingkirkan. Perhambaan di bawah dosa ada melalui kelahiran, dan kelepasan dari dosa ada melalui kematian. Saudara-saudari, inilah satu-satunya jalan kelepasan yang disediakan Allah bagi kita. Dan rahasia kelepasan ialah kematian. Karena itu Alkitab mengatakan, Roma 6 ayat 2, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup, kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat tadi mengatakan, kita telah mati bagi dosa. Tetapi bagaimana kita dapat mati? Banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari hidup yang penuh dosa. Namun semakin mereka berusaha sekuat tenaga, mereka malah makin dicengkeram. Apa ada jalan keluarnya? Oh saudara-saudari, bukan dengan mencoba membunuh diri, melainkan dengan mengenal bahwa Allah telah membereskan kita di dalam Kristus. Hal itu terungkap dalam pernyataan Rasul yang berikut ini di dalam Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Saudara-saudari, kalau Allah telah membereskan kita di dalam Kristus Yesus, maka kita harus berada di dalam Dia, supaya jalan penyelamatan itu menjadi efektif bagi kita. Jika demikian, masalah di dalam Kristus menjadilah suatu masalah yang sangat besar. Bagaimana kita dapat masuk ke dalam Kristus? Kembali Allah datang menolong kita. Sebenarnya kita tidak ada jalan untuk masuk. Dan yang lebih penting, kita tidak perlu mencoba untuk masuk. Karena kita sudah ada di dalam. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan saudara-saudari. Kita tidak perlu mencoba untuk masuk, karena kita sudah ada di dalam. Apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri, telah Allah lakukan bagi kita. Oh, Dia telah menaruh kita di dalam Kristus. Saudara-saudari, saya merasa ayat tadi adalah satu ayat terbaik di dalam seluruh perjanjian baru. Rasul Paulus berkata, kamu berada dalam Kristus Yesus. Bagaimana saya bisa di dalam Kristus Yesus? Yaitu oleh Dia. Yaitu oleh Allah, kita berada dalam Kristus Yesus. Puji Allah, puji Tuhan. Kita tidak perlu mencari jalan masuk atau kita melaksanakannya. Kita tidak perlu berencana untuk masuk, tetapi Allah sudah merencanakannya. Dan bukan itu saja saudara-saudari, Ia pun sudah melakukannya. Oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Kita sudah di dalam, sebab itu kita tidak perlu berusaha masuk. Ini adalah perbuatan Allah dan hal ini sudah terlaksana. Kalau hal itu benar, tentu ada hal-hal berikutnya. Dalam ilustrasi dari Ibrani 7 yang kita bahas di atas, kita melihat bahwa dalam Abraham, semua orang Israel, termasuk pula suku Lewi yang belum lahir, mempersembahkan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek.
Mereka tidak mempersembahkannya secara terpisah dan perorangan, melainkan mereka ada di dalam Abraham ketika ia mempersembahkannya, dan persembahannya mencakup semua keturunannya. Ini justru merupakan lambang yang tepat dari keberadaan diri kita di dalam Kristus. Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, kita semua telah mati. Bukan secara perseorangan, karena kita belum dilahirkan, melainkan karena ada di dalamnya. Maka kita mati di dalam Dia. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Haleluya. Ketika ia disalibkan, kita semua disalibkan bersama dengan Dia. Seringkali ketika kita memberitakan Injil, kita memakai ilustrasi yang sangat sederhana untuk menggambarkan kebenaran ilahi yang dalam ini. Saya ingat suatu ketika saya mengambil sebuah buku kecil dan menyisipkan selembar kertas di dalamnya. Lalu saya berkata kepada orang-orang itu, "Saudara-saudara, perhatikanlah dengan cermat. Saya mengambil selembar kertas yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan buku ini. Lalu kertas itu saya sisipkan ke dalam buku itu. Lalu saya mengirimkan buku ini ke kota lain lewat pos. Saudara-saudara, saya tidak memposkan kertas itu, tetapi saya menyisipkannya dalam buku itu. Lalu, di manakah kertas itu? Apakah mungkin bukunya sudah tiba di kota tersebut, sedangkan kertas yang saya sisipkan itu masih tetap ada di sini? Mungkinkah nasib kertas itu berbeda dengan nasib buku itu? Tidak, saudara-saudara. Kemana buku itu pergi, kertas itu pun ada di situ. Jika saya melemparkan buku itu ke dalam sungai, maka kertasnya pun akan jatuh ke dalam sungai. Jika saya dengan cepat mengambilnya lagi, saya pun akan mendapatkan kertas itu lagi. Jadi, pengalaman apa saja yang dialami buku itu, juga dialami oleh kertas itu. Karena kertas itu ada di dalam buku itu. Oh saudara-saudari, oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudari, Allah sendiri telah menaruh kita di dalam Kristus. Maka ketika Ia menanggulangi Kristus, Allah pun menanggulangi umat manusia yang ada di dalam Kristus. Nasib kita tercakup di dalam Kristus. Apa yang Kristus alami, kita pun mengalaminya. Karena berada di dalam Kristus, berarti kita bersatu dengan Kristus, baik dalam kematian maupun dalam kebangkitannya. Dia disalibkan. Bagaimana dengan kita? Haruskah kita meminta Allah menyalibkan kita? Oh tidak, saudara-saudari. Ketika Kristus tersalib, kita pun tersalib. Dan karena Dia disalibkan pada waktu lampau, kita pun tidak mungkin disalibkan pada masa yang akan datang. Saya menantang Anda, dapatkah Anda menemukan satu ayat dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa kita disalibkan pada masa yang akan datang? Dalam bahasa Yunani, semua acuan mengenai salib ditulis dalam bentuk lampau selama-lamanya, yang menunjukkan sekali untuk selamanya kekekalan yang lampau. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 5 ayat 24. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara-saudari, sebagaimana tidak ada orang yang dapat membunuh diri dengan menyalibkan dirinya. Karena secara jasmani tidak mungkin melakukan hal itu. Demikian pula dalam hal rohani. Allah tidak menuntut kita untuk menyalibkan diri kita sendiri. Ketika Kristus disalibkan, kita pun disalibkan. Karena Allah telah menaruh kita di dalam Dia. Kita mati di dalam Kristus bukanlah satu doktrin semata, melainkan fakta yang kekal dan yang tidak dapat dibantah. Haleluya, saudara-saudari. Dan kita akan masuk di dalam satu kebenaran bahwa kematian dan kebangkitannya bersifat mewakili dan meliputi. Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Ia mengucurkan darahnya. Dengan demikian Ia memberikan hayat tanpa dosanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dan memuaskan keadilan dan kekudusan Allah. Melakukan hal itu adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Anak Allah sendiri. Tidak ada manusia yang dapat berbagian di dalam hal tersebut. Alkitab tidak pernah memberitahu kita bahwa kita mengucurkan darah kita bersama dengan Kristus. Dalam pekerjaan penebusannya di hadapan Allah, Ia bertindak sendirian. Tidak ada seorang pun yang mengambil bagian di dalamnya. Namun Tuhan tidak mati untuk mengucurkan darahnya saja. Ia mati agar kita juga mati. Ia mati sebagai wakil kita. Dalam kematiannya, Ia mencakup Anda dan saya. Kita sering memakai istilah mati menggantikan dan mati bersama untuk menggambarkan kedua aspek kematian Kristus. Istilah mati bersama ini memang baik, tetapi ini menimbulkan kesalahpahaman dengan mengira bahwa fakta mati bersama itu dimulai dari pihak kita. Sayalah yang mau mati bersamanya. Istilah ini memang benar, tetapi akan kita pakai belakangan. Lebih baik kita memulainya dengan fakta bahwa Tuhan mencakupkan diri kita dalam kematiannya. Kematian Tuhan yang al-muhid, yang meliputi segalanya, yang menaruh diriku di dalam kedudukan mati bersamanya. Bukan saya yang menaruh diriku agar mati bersamanya, sehingga saya tercakup dalam kematiannya. Tetapi Allah lah yang mencakupkan diriku di dalam Kristus. Dan hal ini telah Allah rampungkan. Sebab itu, istilah di dalam Kristus dalam perjanjian baru selalu harus menjadi kita rasakan dan dapat kita rasakan sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Saudara-saudari, kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang al-muhid. Kebangkitan Tuhan Yesus pun demikian. Di dalam 1 Korintus kita telah melihat bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus. Dalam akhir surat yang sama, kita melihat makna yang lebih limpah dari ungkapan itu. 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam,
menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus disebut dengan dua nama atau gelar. Di sana Tuhan disebut sebagai Adam yang akhir dan juga disebut sebagai manusia kedua. Alkitab tidak menyebutnya Adam kedua, tetapi Alkitab menyebutnya Adam yang akhir. Ia pun tidak disebut sebagai manusia terakhir, tetapi manusia kedua. Kita harus tahu perbedaan kedua istilah itu, karena di dalamnya terkandung kebenaran yang sangat besar nilainya. Sebagai Adam yang akhir, Kristus merupakan rangkuman seluruh umat manusia. Sebagai manusia kedua, ia adalah kepala suatu umat manusia yang baru. Maka di sini kita memiliki dua kesatuan. Yang satu berkaitan dengan kematiannya dan yang lain berkaitan dengan kebangkitannya. Dalam kesatuan yang pertama, dia sebagai Adam yang akhir memulai sejarahnya di Bethlehem dan berakhir pada salib dan dikubur. Ia telah merangkumkan ke dalam dirinya semua yang ada di dalam Adam dan membawanya ke dalam penghakiman dan kematian. Dalam kesatuan yang kedua, dia sebagai manusia kedua berawal dari kebangkitan dan berakhir dalam kekekalan. Artinya tidak pernah berakhir. Kematiannya telah menyingkirkan manusia pertama yang di dalamnya tujuan Allah tidak tercapai. Dia bangkit dari kematian dan menjadi kepala suatu umat manusia yang baru, yang di dalamnya tujuan Allah sepenuhnya dapat terwujud. Sebab itu saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, dia disalib sebagai Adam yang akhir. Semua yang ada dalam Adam yang pertama dikumpulkan dan diakhiri di dalam dia. Termasuk kita pun tercakup di dalamnya. Sebagai Adam yang akhir, dia menyingkirkan umat manusia yang lama. Dan sebagai manusia kedua, dia mendatangkan satu umat manusia yang baru. Dalam kebangkitannya, ia menjadi manusia kedua dan kita pun tercakup di dalamnya. Oh saudara-saudari, untuk menutup pelajaran kita, mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima. Amin. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Izinkan saya mengulangi sekali lagi ayat ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Di dalam kasih, saya mengajak saudara-saudari bersama-sama membaca ayat ini dan kata kita ganti dengan aku. Baik, kita baca saudara-saudari. Sebab jika aku telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, aku juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oh saudara-saudari, kita mati di dalam Adam yang akhir, namun kita hidup di dalam manusia yang kedua. Jadi, salib adalah tindakan kuasa Allah yang memindahkan kita dari Adam ke dalam Kristus. Sekali lagi, salib adalah tindakan kuasa Allah yang memindahkan kita dari Adam ke dalam Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudari,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sampai di sini dan akan bertemu lagi di dalam sesi yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.